Selamat sore, saudara-saudara. Shalom. Dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-72 dikatakan, pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Petrus sangat menyesal karena dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi mengapa Petrus bisa menyangkal Tuhan Yesus? Di awalnya Petrus dengan berani, dengan pede, dia bilang, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi kenyataannya dari kedua rasul, Petruslah yang menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa? Saudara-saudara, yang pertama, Tuhan Yesus mengajak murid-murid ini pergi untuk berdoa. Tapi kemudian murid-murid itu didapatinya tertidur. Dalam Markus pasal 14 ayat 37 dan 38, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara-saudara, hal yang pertama yang menyebabkan Petrus akhirnya menyangkal Tuhan adalah dia tidak bisa berdoa. Dia tidak mampu berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan tidak minta panjang-panjang. Tuhan bilang 1 jam saja. Tapi Petrus tidak bisa. Memang saudara, tantangan terbesar bagi orang yang berdoa, apalagi di malam hari, adalah mengantuk. Petrus dan kawan-kawannya tidak mampu mengalahkan kedagingannya, ngantuk, dan akhirnya dia tertidur. Tertidur itu adalah gambaran yang tepat bagi orang yang tidak berjaga-jaga. Ya, jadi Tuhan Yesus mengingatkan Simon, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Saudara, perlu bagi kita untuk berjaga-jaga ya, perlu bagi kita untuk berjaga-jaga dalam doa, ya 1 jam dalam pembacaan firman, pujian, menyembah, dan berdoa. 1 jam. Nah, karena mereka tidak berdoa, tidak tekun berdoa, maka langkah yang kedua, Petrus dikatakan mengikuti Yesus dari jauh. Orang yang banyak berdoa, dia akrab dengan Tuhan. Orang yang berkurang doa, dia jauh dari Tuhan. Makin berkurang doanya, makin jauh dari Tuhan. Dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-54 dikatakan, dan Petrus mengikut dia dari jauh. Pada waktu Yesus ditangkap, Petrus mengikut Tuhan Yesus yang ditangkap itu, tapi mengikutnya dari jauh. Ini menggambarkan orang yang ikut Tuhan sih, tapi tidak akrab, dari jauh. Kenapa? Kurang doa, kurang berdoa. Dan setelah ikut Tuhan dari jauh, maka langkah yang ketiga adalah menyusul bahwa Petrus sampai ke halaman imam besar, dan Markus pasal 14 ayat 24, sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana Petrus duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Saudara, langkah yang ketiga ini apa? Duduk di tengah kelompok orang berdosa. Kalau Petrus duduk di tengah kelompok orang yang berdosa, itu sebetulnya kan bukan tempatnya. Dan di tengah kelompok orang berdosa, maka Petrus menyangkal Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita berada di tengah kelompok orang berdosa, kita itu dibully toh. Jangan deket-deket, dia itu suci, jangan mau salaman, nanti ketularan sucinya, dan berbagai macam bulian yang lain. Saudara, itu yang terjadi. Jadi Petrus dengan kelompok orang berdosa, dan orang berdosa ini bilang, kamu itu muridnya orang itu. Dan karena Petrus takut, akhirnya dia menyangkal Tuhan. Karena ingin menyelamatkan diri, karena takut. Saudara, dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-1 dikatakan bahwa Roh dengan tegas mengatakan, di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Siapa, saudara? Orang yang tidak bisa mengalahkan dagingnya, tidak tekun berdoa.
lalu makin jauh dari Tuhan, tidak akrab dengan Tuhan, lalu akhirnya bergaul dengan orang-orang berdosa, dan akhirnya saudara-saudara bergaul sama orang berdosa menjadi berdosa juga, menyangkal Tuhan. Saudara, biarlah Petrus ini menjadi satu peringatan bagi saya dan bagi saudara. Mari kalahkan daging, berjaga-jaga dan berdoa sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan senja pada hari ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.